Wah, sungguh beruntung aku ini. Si Sumi cantik sekali. Gak salah aku nikahin dia. Mas, aku mau minta izin, boleh nggak kalau aku pirangin rambut? Loh, pirang? Tumben banget kamu kepikiran begitu, Mi. Iya, Mas. Pengen coba suasana baru aja, biar nggak kelihatan kusam terus. Biar Mas Kasno betah sama Sumi. Kan buat kebahagiaan kita juga. Kalau itu bikin kamu senang, ya Mas izinin. Nanti Mas TF-in ya. Sekalian aja pakai obat pirang yang bagus ya. Kamu kan juga berhak tampil cantik. Loh, Mas, nggak usah. Uang kemarin kan masih ada. Gak apa-apa. Semoga nanti Mas ada rezeki lagi. Makasih ya, Mas. Mas memang suami yang perhatian. Terima kasih sudah klik dan menonton video ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Selamat menonton! Strategis juga ya tanah Haji Ali ini. Dekat jalan besar. Makanya banyak yang ngincer. Tapi harganya lumayan tinggi. Kalau di daerah sini, tanah ini bisa dijadikan kos-kosan. Memangnya kamu ada calon pembeli, no? Untuk sekarang sih belum ada. Tapi nanti aku carikan. Jangan kelamaan, No. Takutnya keburu diambil orang. Iya, semoga aja aku bakal cepat dapat pembeli. Hai Cin, lama banget ya kelihatan. Rambutnya mau diapain hari ini? Aku mau coba pirangin nih. Serius? Pirang? Berani juga kamu sekarang ya? Janda pirang memang lebih menggoda sih. Aku sekarang udah nggak jandus lagi kok, Marni. Nih aku pengen coba beda aja, biar kelihatan lebih fresh. Wah, sudah laku lagi. Aku senang dengarnya kalau gitu. Siapakah lelaki yang beruntung itu? Sekarang, aku bakal bikin kamu makin cantik. Biar si doi makin lengket. Makasih ya, Marni. Loh, Mi? Itu kamu, sayang? Iya, Mas. Gimana rambut baru Sumi? Aneh ya? Enggak kok, malah cantik banget. Bikin kamu kelihatan beda banget sekarang. Mas jadi pangling. Masa sih, Mas? Aku takut nggak cocok. Cocok, Mi. Kamu itu memang sudah cantik dari sananya. Ini semakin nambah saja. Makasih ya, Mas. Yang penting kamu senang. Mas juga ikut senang lihatnya. Mas, batuknya kok makin parah sih? Ini sudah lebih seminggu loh. Nggak apa-apa, Mi. Paling cuma batuk biasa. Enggak, Mas. Ini nggak biasa. Aku takut Mas kenapa-kenapa. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Nggak usah malam-malam gini, Mi. Besok pagi aja. Makasih ya, Mi. Perhatiannya. Tapi Mas... Tenang, Mas masih kuat kok. Besok pagi aja kita periksa ya. Iya, Mas. Tapi janji ya, besok harus ke dokter. Iya, Mas janji. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di balik senyum yang dipaksakan, tersimpan kekhawatiran yang belum terucap. Sumi hanya bisa berharap esok hari membawa kabar baik untuk kesehatan Pak Kasno. Namun,
Tak ada yang benar-benar tahu apakah waktu masih cukup untuk memperbaiki segalanya, atau justru menjadi awal dari ujian yang lebih besar. Ibu Sumi, dari hasil pemeriksaan, Pak Kasno mengalami bronkitis. Itu sebabnya batuknya sudah lama dan makin parah. Bronkitis, Dok. Itu berbahaya ya? Kalau ditangani dengan baik, bisa sembuh, Bu. Tapi untuk kondisi Pak Kasno sekarang, kami sarankan beliau dirawat dulu sementara waktu. Dirawat? Berarti harus menginap di rumah sakit ya, Dok? Iya, Bu. Supaya pengobatannya lebih maksimal dan kondisi beliau bisa terus dipantau. Iya, Dok. Yang penting suami saya bisa sembuh. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Ibu juga tetap kuat ya. Mas, tadi dokter sudah jelasin. Katanya Mas harus dirawat dulu di sini. Dirawat? Jadi harus nginep ya, Mi? Iya, Mas. Biar pengobatannya lebih cepat dan Mas bisa diawasi terus. Tapi pasti butuh biaya banyak ya, Mi? Yang penting Mas sembuh dulu. Soal biaya nanti kita pikirin. Mas jadi nggak enak, malah nyusahin kamu. Jangan bilang gitu, Mas. Ini sudah kewajiban aku. Aku cuma ingin Mas cepat sembuh. Terima kasih ya, Mi. Kamu selalu ada. Mas, aku mau minta izin. Izin apa, Mi? Aku kepikiran mau kabarin Mbak Lastri. Lastri? Buat apa, Mi? Nggak usah. Nggak apa-apa kok. Aku cuma merasa Mbak Lastri perlu tahu kondisi Mas. Bagaimanapun juga, Mbak Lastri bagian dari hidup Mas. Mas takut malah bikin masalah lagi. Aku ngerti kok, Mas. Tapi ini soal kesehatan Mas. Sumi mau ke sana buat ngabarin. Sekalian silaturahmi. Kalau itu menurut kamu yang terbaik, ya sudah. Kabarin saja. Iya, Mas. Makasih. Mau kemana, Sum? Kok sendirian aja? Iya, Pak. Ini mau ke rumah Bu Lastri. Loh, ada apa? Tumben? Pak Kasno lagi dirawat di rumah sakit, Pak. Kena bronkitis. Batuknya sudah parah. Ya ampun. Semoga cepat sembuh ya, Sum. Amin. Makasih ya, Pak. Saya mau cepat ke sana dulu. Mau ngabarin. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya, Pak. Hidup itu memang ada balasannya ya. Pak Kasno itu dikenal suka kawin. Ninggalin yang lama, cari yang baru. Sekarang kena sakit begitu. Entah ini cobaan atau memang teguran dari atas. Ya, semoga aja Pak Kasno sadar. Gak ada yang lebih penting dari keluarga. Pak, ada bayam sama tomat nggak? Ada, Bu. Masih seger ini. Bu Romlah udah denger kabar belum? Kabar apa, Pak? Itu loh, Pak Kasno. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Loh, serius? Kenapa memangnya? Sakit kutil? Bukan kutil, Bu. Tapi kena bronkitis. Batuknya sudah lama makin parah bilangnya. Ya Allah, kasihan juga ya. Iya, tadi saja Sumi lewat sini buru-buru mau ke rumah Bu Lastri. Oh, berarti sudah cukup serius ya. Semoga nggak lewat dulu ya. Iya, Bu. Semoga saja cepat sembuh. Ada apa, Sum? Tiba-tiba datang? Mbak, maaf mengganggu. Sumi cuma mau ngabarin. Bapak sekarang lagi dirawat di rumah sakit.
Dirawat? Kenapa? Batuk. Iya, Mbak. Bronkitisnya kambuh. Batuknya sudah lama dan makin parah. Sekarang dia di rumah sakit mana? Di rumah sakit Yuno, Mbak. Kondisinya masih lemah. Nanti saya ke sana. Biar saya jenguk dia. Mbak, sebelum itu saya juga mau minta maaf. Kami sudah menikah diam-diam di belakang Mbak Lastri. Iya, saya sudah tahu kok. Saya tahu saya salah, Mbak. Tapi sekarang saya cuma ingin Bapak sembuh. Sudahlah, sekarang bukan waktunya membahas itu. Yang penting biar dia sembuh dulu. Iya, Mbak. Terima kasih. Gimana, Sar? Capek? Iya, Bu. Capek banget hari ini. Kok tumben Ibu sudah tutup warungnya? Iya, Sar. Soalnya Ibu mau ke rumah sakit. Mau lihat bapak kamu. Bapakmu bronkitisnya kambuh. Ngelihat Bapak? Ngapain, Bu? Buat apa Ibu ke sana? Dia kan sudah punya istri baru sekarang. Sari, bagaimanapun juga dia tetap bapak kamu. Bapak yang ninggalin kita, Bu. Bapak yang bikin Ibu sakit hati. Iya, Ibu tahu. Ibu juga merasakan itu. Tapi sekarang bapak lagi sakit. Terus kenapa Ibu harus peduli? Karena kalau kita membalas dengan kebencian, kita nggak akan pernah tenang, Sar. Ibu nggak mau hidup dalam rasa benci terus. Ibu cuma mau lihat keadaannya, nggak lebih. Ya sudah, Bu, kalau itu yang Ibu mau. Tapi Sari nggak mau ikut. Iya, Sar. Tapi Ibu jangan lama-lama ya. Iya, Ibu cuma sebentar kok. Bu Lastri, sore-sore gini mau kemana? Iya, Bu Nunik. Ini saya mau ke rumah sakit. Rumah sakit? Siapa yang sakit, Bu? Bapak. Katanya lagi dirawat. Bronkitisnya kumat. Loh, Pak Kasno? Iya, Bu. Saya mau jenguk sebentar. Ibu masih mau jenguk dia. Setelah semua yang terjadi, bagaimanapun juga, dia tetap bagian dari hidup saya dan bapaknya Sari. Ibu ini hatinya memang besar ya. Ya sudah, hati-hati di jalan ya, Bu. Iya, Bu Nunik. Makasih. Ya Allah, kuat banget hatinya Bu Lastri. Disakiti begitu, masih saja peduli. Gak semua orang bisa seperti itu. Kalau orang lain mungkin sudah benci setengah mati. Tapi dia malah tetap datang menjenguk. Masih menganggap Pak Kasno sebagai bagian dari hidupnya. Mungkin memang benar ya. Hati yang tulus itu gak gampang berubah. Semoga saja semua kebaikan Bu Lastri dibalas dengan kebahagiaan suatu hari nanti. Lastri, kamu sengaja datang ke sini. Iya, aku dengar bapak sakit. Kamu mau jenguk aku. Iya, gimana keadaannya sekarang, Pak? Masih begini. Batuknya belum reda. Aku nggak nyangka kamu masih mau datang. Bagaimanapun juga, kamu tetap ayahnya Sari. Aku minta maaf. Aku banyak salah sama kamu. Sekarang fokus sembuh dulu. Masalah yang lain nanti saja. Lastri, Sari gimana keadaannya? Dia baik. Tadi dia capek habis pulang kerja. Dia masih marah sama aku ya? Ya, masih ada kecewa. Itu wajar. Aku pengen ketemu, tapi aku khawatir. Iya, nanti aja kalau ada waktunya. Iya, aku ngerti. Semua ini salahku. Yang penting sekarang Bapak sembuh dulu. Nanti ada saatnya Bapak perbaiki semuanya. Iya, makasih ya.
Sum, Iya, Mas. Ada apa? hari ini masak yang agak banyak ya? Buat apa, Mas? Kita kan cuma berdua. Nanti kita bawa ke rumah Lastri. Mas pengen nanti kita makan malam bareng di sana. Ke rumah Mbak Lastri, Mas. Iya, Mas mau sekalian minta maaf. Sama Mas mau perbaiki hubungan kita semua. Iya, Mas. Aku juga memang ingin begitu. Mas nggak mau terus hidup dengan kesalahan yang sama. Sekarang saatnya memperbaiki. Iya, Mas. Nanti aku masak yang enak ya. Makasih ya, Sum. Untuk sekarang, Mas mau ke tempat kerjanya si Sari. Mas mau nemui Sari dulu. Iya, Mas. Mbak, Loh, Kasno, kamu sudah sembuh toh? Aku dengar kamu sakit kemarin. Mbak nggak bisa jenguk kamu. Kaki Mbak juga sakit terus. Suka nyeri kalau dipakai jalan. ya nggak apa-apa Mbak. Alhamdulillah, aku sudah mendingan kok keadaannya Mbak. Baguslah kalau begitu. Tapi tumben kamu datang ke sini. Memangnya ada keperluan apa? Sarinya ada Mbak. Aku mau ketemu dia. Ada sih. Lagi di belakang bantu-bantu. Tapi apa kamu yakin dia mau ketemu kamu? Sari itu masih sakit hati sama kamu, No. Aku tahu kok Mbak. Aku cuma mau minta maaf. Ya sudah. Mbak panggilkan dulu. Iya Mbak. Sar, Ada apa, Pak? Bapak mau minta maaf. Bapak sudah banyak salah sama kamu, sama ibu kamu. Sekarang baru mau minta maaf, Pak. Iya, Bapak sadar, Bapak gagal jadi ayah yang baik. Kalau kamu masih kasih kesempatan, Bapak mau perbaiki semuanya. Bapak juga mau biayain kamu kuliah. Bapak serius? Iya, Bapak janji. Kalau Bapak memang mau berubah, aku cuma minta satu hal. Apa itu, Sar? Jangan pernah abaikan aku sama ibu lagi. Dan jadilah Bapak yang lebih baik. Sekalipun Bapak sudah menikah lagi, tetap aja kita ini keluarga. Iya, Sar. Bapak janji. Bapak nggak akan ulangi kesalahan itu lagi. Bapak mau semuanya rukun. Sar, kamu nggak apa-apa? Iya, Bude. Cuma masih campur aduk rasanya. Wajar, Sar. Kamu sudah lama pendam semua itu. Aku nggak nyangka Bapak bakal datang dan ngomong seperti itu. Tapi Sari masih takut. Takut Bapak berubahnya cuma sementara. Itu juga wajar. Tapi setidaknya bapakmu sudah mulai berubah kan? Sari cuma ingin punya keluarga yang utuh lagi, Bude. Amin. Semoga kali ini benar-benar berubah. Iya, Bude. Sari mau coba percaya lagi. Malam itu, setelah kondisinya mulai membaik, Pak Kasno duduk bersama Sumi dengan hati penuh penyesalan. Mereka sadar banyak luka yang sudah terjadi di keluarga mereka. Karena itu, Pak Kasno dan Sumi memutuskan untuk meminta maaf kepada Bu Lastri dan Sari. Mereka juga mengajak makan malam bersama, berharap hubungan keluarga yang sempat retak bisa kembali membaik. Bapak? Sumi? Maaf, Lastri. Malam-malam begini kami datang. Kok tumben? Memangnya ada keperluan apa? Bapak ingin mengajak makan malam bersama. Sekalian, Bapak ingin memperbaiki semuanya.
Bapak? Iya, Sar. Bapak datang. Kalau kalian berkenan, kita makan bareng malam ini. Ya udah, masuk dulu aja, Pak. Sebelumnya, Bapak minta maaf atas semua kejadian ini. Dan ada yang mau Bapak bicarakan sedikit. Bapak ingin kita semua bisa hidup rukun tanpa saling menyakiti lagi. Mbak Lastri, Sari, kalau kehadiran saya pernah menyakiti, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak ada maksud untuk menyakiti. Yang sudah terjadi memang tidak mudah dilupakan. Tapi kalau kita terus mengingatnya, kita tidak akan pernah tenang. Saya sudah ikhlas kok dengan apa yang sudah terjadi. Tapi Sari masih belajar buat menerima semua keadaan ini. Ini nggak mudah buat Sari. Soalnya Sari punya ibu 2. Terima kasih. Itu sudah lebih dari cukup buat Bapak. Mulai sekarang, Bapak ingin jadi lebih baik buat kalian semua. Ibu, Sari, dan Sumi. Sumi berharap semoga kedepannya kita bisa lebih harmonis lagi. Iya, yang penting niatnya baik. Oh iya, Bapak ada info tambahan buat kalian semua. Info apa, Pak? Insya Allah, Bapak mau kawin lagi bulan depan. Apa? Mantap. Beginilah akhir cerita Pak Kasno. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga channel ini bisa selalu menghibur di sela-sela makan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.